lagi dengan saya Putri Vlog. Guys, nggak suka. Ini Putri Vlog tuh ya, karena dia yang jadi tamu, jadi dia full make up dan yang punya rumahnya gini banget. Oke, nggak apa-apa lah, Oke, nggak apa-apa. santai-santai, Oke, relax oke. ya. Guys, sebentar ya, perkenalkan diri dulu. Kalian yang nggak tahu siapa saya, sombong banget ya. Guys, jangan lupa mampir juga ke channel YouTube saya ya. Jadi karena beberapa hari ini kita ada kolaborasi guys. Ada kolaborasi, jadinya kalau pengen seru tuh cerita kita kan kayak bersambung-bersambung gitu. Jadi nanti dari Kak Putri ke saya, nanti ada lanjutan cerita dari saya juga, lanjut lagi ke Kak Putri gitu ya guys. Jadi Promosi terus. sharing subscriber, nanti subscriber Iya, betul. saya kan enggak Iya, yang 100% yang following Kak Fitri following saya dan sebaliknya gitu. Oke. YouTube channel saya Cantik Vanempel, nanti ada di bawah sini. Oke. Ayo, kerja keras harus ngedit nama Cantik Vanempel. Tenang. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita langsung aja kali ya, langsung aja nih. Karena yang fans-fansnya Cantik nih pasti udah tahu sekilas kan tentang Cantik. Oke. Sekarang gue mau tanya tentang saya nak tanya pasal Nanti dikecam loh, gue dulu. iya itulah. Karena kita nih, satu lagi, kita nih dari Indonesia dan kita daripada Jakarta. Satu kampung, guys. Satu kampung. Jadi langsung kayak akrab gitu loh, ngomongnya gue elo. Terus apa lagi ya? Karena emang di dasarnya di Betawi itu ini ya guys, for your information, karena di video saya sudah jelasin untuk subscriber saya. Mungkin di sini saya mau tambahin sedikit, biar kalian tuh jangan kita mau bikin video culture shock, jangan sampai kalian yang terculture shock karena video kita gitu loh. Kalau di Betawi itu sampai ke orang tua saya aja ya. Orang tua saya waktu itu umur 60 tahun dan omah saya, nenek saya umur 75 tahun. Dulu waktu saya kecil tuh kalau saya cerita ke nenek saya, "Oh, oma, Cantik dicubit sama mama." Nanti tuh oma tuh jalan ke rumah saya tuh sampai gini, "Lo apain cucu gue?" Serius. Oh, iya. Gitu. Jadi emang kalau yang Betawi asli tuh masih lulu gue ya guys. Jadi kalian tuh jangan yang belaga nih, sombong, video nih nggak ada sama sekali. Kadang kita kayak keceplosan karena iya sama-sama ketemu orang satu kampung. Jadi Gitu tuh pengen ya, guys. ngomong bahasa Indonesia aja. Gimana kalau culture shock gue sekarang nih ngomongnya bahasa Indonesia? Kalian yang orang-orang Melayu boleh belajar, boleh bertanya di komen. Apa nih gitu kan? Iya kan, soalnya kadang kan nanti kita nih kayak ngomongnya mungkin kecepatan atau ada kayak 1-2 bahasa yang kalian tuh macam apa agak-agak artinya. Jadi kalian boleh komen. Oke. Sekarang nih Sekejap ya guys, soalnya Kak Putri itu tadi perjalanan dia udah baca skrip tau. Dia udah baca skrip, tapi bila dia duduk dia akan blank. Natanya apa yang membuat Cantik terperanjat lah duduk sini? Maksudnya mula-mula datang. Sekarang nih duduk sini udah berapa tahun? Jalan 11 tahun kayak gitulah. Lama juga kan. Beda 3 tahun nama lagi. Udah 11 tahun guys. Oh, 11 tahun. Oke. Ada lebah. Kesini nggak ya dia? Nggak apa-apa. Sorry ya guys. Oke, cepet Kak. Ya udah. Durasi. Pokoknya apa pengalaman lo yang buat lo terperanjat duduk sini? Jadi yang lain ya, soalnya yang di video saya Culture Shock Kak Putri itu sudah menceritakan masalah senyum guys. Saya coba pikir yang lain. Cepat dia mikirnya. Iya. Jadi guys, waktu apa namanya? Oh, ini deh yang paling simpel ya. Contoh kayak kita ke kedai makan. Kayak ke warung-warung gitu, kedai makan. Nah, kalau di Indonesia itu kebanyakan saya mengakui orang Indonesia nih mungkin terlebih manja, karena kalau apa-apa di warung kita akan request ininya mana, itunya mana, bener nggak? Tapi tuh karena kita sudah terbawa sifat manjanya kita, jadi untuk saya pribadi ya, ini saya ceritain pengalaman saya pribadi. Jadi pas udah sampai kayak di kedai, saya tuh jadi kayak kebiasaan memudahkan untuk bertanya guys. Jadi Kak, ininya ada tak? Kak, ininya ada tak? Dan yang bikin saya culture shock alias terkaget-kaget tuh si pelayannya cuma bilang gini, "Ada Kak sana, ambil ke Kak sana." Hah, serius? Iya, Iya kan? Semua serba sendiri kan? Iya, tapi sebenarnya bagus guys, karena bukan hanya di Malaysia ya, untuk di luar negara tuh mereka tuh udah membiasakan jadi kayak mandiri gitu ya. Iya, kayak yang layanin diri sendiri. Sedangkan di Indonesia tuh kebanyakan emang dimanja guys. Kalian kalau pergi ke Indonesia mau ke kedai makan manapun, kalau mau apa-apa minta aja udah, dianterin. Dan diantarnya tuh yang ini ya, ini, makasih gitu. Kalau di sini tuh yang kayak kadang kita bilang ini saya cerita 11 tahun lalu loh, yang jadi saya belum terbiasa ya. Nah, terus kadang saya nanya, contoh ya, sambal kicapnya mana kalau kita nak makan satu? Kak sana.
tapi ada sebagian yang kalau kita minta tuh dia ngasih ya guys. Tapi ini rata-ratanya. Nah ini saya cerita yang saya pernah dilayanin seperti itu. Okay. Nanti jangan komennya nyeleneh lagi nih Jita kalau gitu ya. Ini kan pengalaman gitu. Nanti ditanya, Kak Situ, kadang kan kita nggak ngerti dengan bahasa Malaysia minim. Kak Situ kemana? Kan sampai las-las tuh kita geram. Alah tak payah lah pakai sama kecap makan. Saking kesalnya gitu, kesal sama diri sendiri ya guys. Gitu. Tapi lama-lama udah terbiasa lah kan. Udah terbiasa, kadang nggak usah nanya, ambil aja walaupun di meja layan. Betul. Karena kita udah tahu di sini tuh ngelayanin diri sendiri. Makanya kan layan sendiri kan tulisannya. Oke, lagi. Gitu. Terus paling yang kayak bahasa-bahasa gitu loh. Kayak contoh ya, banyak bahasa yang menurut kita maaf butuh di Indonesia tuh sopan banget guys. Kalau yang kayak kita, ih maaf ya lagi butuh banget, boleh nggak? Contoh pinjamin. Kalau di Indonesia tuh ternyata butuh kan tanda kutip gitu ya. Terus di Indonesia, di Malaysia. Di Malaysia tuh artinya malah tanda kutip gitu. Nah, tapi udah makin kesini sih orang Malaysia kalau denger ada orang ngomong kayak butuh, pantat gitu, kayaknya mereka udah paham itu bukan orang warga Malaysianya gitu. Dari bunyi kita bercakap kan dia udah paham. Betul. Paling ya gitu sih. Terus kayak ya kebanyakan sih yang kayak gitu karena nggak tahu ya, mungkin diri kita atau kebanyakan orang Indonesia tuh jenisnya peramahnya tuh terlebih gitu loh guys. Jadi kayak pengen ya senyum aja. Nah nih satu hal ya, gue tuh sering banget kayak gitu. Iya, curahan hati nih. Waktu itu saya bikin culture shock di video saya, dan yang komennya tuh banyak banget yang bilang, ya senyumnya menggoda kali. Hello, ya kali, masa gue jalan begini, masa kalau saya menggoda kan ini kan nggak mungkin gitu loh kak. Dan aku tuh senyumnya ke perempuan ya guys. Kalian jangan pikir, nauzubillah, sekalipun saya nggak pernah ngajak lelaki senyum. Yang saya bilang senyum saya nggak di timbal balik itu ya sama perempuan. Kalau sama perempuan saya cuma senyum gini dong. Katanya ada lagi yang bilang perempuan tuh takut balas senyum gue karena takut dihipnotis. Seram ya. Takut kena hipnotis. Iya kali, kalau kena hipnotis kan pasti pandangan saya tuh yang gimana gitu. Ini kan kayak cuman terserampak di jalan, gue yang cuman ya mau nggak mau kan harus kayak gitu, kita udah kebiasaan ya. Gitu. Jadi gitu guys. Terus ini dong pengalaman apa, pernah nggak sama orang Malaysia lu dikecam apa gitu? Misalkan lu lagi jalan tiba-tiba yang kakak ini orang Indonesia ke apa? Oh kalau gitu enggak, tapi yang kalau kayak jenis kayak ngomong di belakang gitu tuh kita sadar ya. Contoh kayak kita beli ngomongin kita ya. Nah, kayak kita beli sesuatu, waktu itu bahasa Melayu kita masih belum masih kaku. Belum lancar. Satu orang layanin dan di belakang itu yang kayak gitu, kita paham lah dicek apa kita. Nasib aja gitu. Pendatang kan belum berani ini kan. Kalau sekarang memang direct aja. Kenapa tak mau sati? Cakap ada panci. Talagas gurau. Gitu. Cerita sedikit boleh tak? Kalau gue sih pernah, sering banget loh, makci atau apa gitu kalau ngeliat gue langsung, awak nih orang Indonesia ke gitu. Oh iya kau? Iya, pernah tuh marah-marah. Awak nih ambil laki orang ya gini. Inilah serius? Iya, sumpah. Kan jadi ceritanya pernah pergi ke mall, terus duduk gitu kan. Kan yang tadi bilang kan orang Indonesia tuh ramah banget. Terus jadi ceritanya buat di YouTube gue. Serius. Guys, jangan ya, ini keep dulu ya guys. Kalian kalau penasaran Kak Putri di ayatnya tuh kayak di kalau gue sih ngerasa nggak dihargain, terus dikecam banget sebagai orang Indonesia gitu. Kalau kalian kepo, Kak Putri pernah dikecam apa sama warga Malaysia, salah satu warga Malaysia, please langsung next ke YouTube channel saya. Sekarang ini kita selesain masalahku dulu ya. Jadi bener loh guys, cerita kita ini bersambung-bersambung. Kalian rugi kalau nggak ngelihat antara dua vlog ini. Iya betul. Oke, lanjut. Apa lagi? Iya udah sih, kebanyakan sih gitu. Terus yang kayak apa ya? Kebanyakan sih masalah senyum sih, karena kita tuh orangnya perasaan juga ya. Lebih ramah. Terus kita namanya perempuan kan pasti. Jadi kita perasaan kita kayak lebih orang kayak gini banget sih kayak gitu kan. Oh, ini guys, pernah saya beli barang di kedai Eko dan barang saya dibanting, dan itu memang saya naik angin. Iya. Itu sering berapa kali teman-teman gue juga cerita kayak gitu. Kayak gini. Nih, gitu kan. Oh enggak, kalau itu tuh dia belum ngasih ke gue, tapi dia lagi ngebungkusinnya, abis scan masuk tuh gerompang-gerompang gitu. Udah kayak gitu dengan bahasa Malaysia yang secukupnya yang waktu itu saya punya, tapi karena emosi jadi saya balas ngomong. Kalau sebelum ini tuh kayak diam aja, sabar, tapi ini nggak bisa diam. Jadi saya ngomong gini dong, boleh tak pelan-pelan, kan benda tuh saya bayar, nanti kan kalau pecah macam mana? Lepas oke lah kak, tadi lah tak ada pecah.
Coba tengok lu, katanya kan. Dia kata tak ada pecah. Tapi garang ya, garang. Iyalah Jangan guys, coba-coba. setakat RM2 kan duit. Iya, betul. Udah kayak gitu kebiasaan tuh kayak nggak ada senyum gitu loh guys. Tapi ini harus kalian open minded denger cerita kita. Kalau kalian rasa memang kayak gitu ya kalian harus sportif, komen juga memang bener nggak kalian pernah ngerasain. Dan mau tanya, kenapa sih kayak gitu? Ya katanya gitu. Karena gue sampai saking pernah marah sama laki gue gini. Di Malaysia tuh nggak pernah ya diajarin namanya sopan santun. Sampai kayak gitu. Serius. Gak ada ya pendidikan atau moral atau apa gitu. Tapi gini loh ya, kalau menurut gue laki-lakinya tuh sopan, baik-baik sopan. Kalau ketemu atau apa gitu. Karena laki-laki tuh bukan jenis yang nggak mau ribet ya. Iya. Kalau ada pun 1-2 lah yang mulut-mulut jahat macam itu. Yang mulut melebihi maci bawang. Iya. Tapi memang laki gue sendiri aja bilang katanya untuk pelajaran di Malaysia sama Indonesia tuh kayak lebih mempelajari untuk muridnya. Contoh deh, untuk muridnya berani ngomong di depan orang ramai. Kalau Malaysia tuh enggak Kak. Jadi katanya lebih... Malaysia sama Indonesia tuh sebenarnya sifat pemalunya tuh lebih tinggi Malaysia. Kalau Indonesia tuh dari kecil kan kita diajarin untuk cerita di depan kelas gitu. Terus nanti di depan apa yang ya pokoknya gitu deh, pidato gitu kan. Indonesia Malaysia tuh enggak. Oh, patut lah. Jadi dia nggak terbiasa untuk melayani orang baru, ketemu orang baru. Bener nggak kayak gitu? Bener atau enggaknya komen di bawah. Iya betul. Oke guys, jangan lupa ada part kedua ya Kak? Iya pasti dong. Part keduanya tentang apa? Ayo. Dibocorin dikit. Boleh apa? Tentang ini sebenarnya gara-gara vlog lo ya. Karena di vlog saya aja tuh nggak ada guys cerita ini, nggak apa-apa lah kita kasih untuk tetamu. Oke, jadi nanti di vlog kedua Kak Putri saya mau cerita pengalaman pengalaman hijrah saya. Karena dulu waktu saya nikah itu saya nggak berhijab, tapi kenapa setelah duduk di Malaysia alhamdulillah saya berhijab. Apakah karena orang? Apakah karena gunjingan orang? Apakah karena mulut-mulut maci bawang? Apakah karena suami? Ada di vlog keduanya Kak Putri ya. Pokoknya di next video. Jangan lupa tengok terus video saya Putri Intan. Jangan lupa untuk tekan like, comment, subscribe, share video ini guys. Harus di-share dulu pokoknya. Iya betul. Di-share biar makin banyak orang tahu. Tahu nggak sih? Ada orang yang jangan sayangku. Oke guys, jangan lupa di-share ya guys videonya. Oke, bye. Bye amat sayangku. Bye bye guys. Oh, dia malu.